Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Prodi Komunikasi Unisa 2020. Senang bertemu teman-teman pada siang hari ini, kita belajar teori lagi ya. Jadi kemarin Bapak minta maaf ketika saya mencoba satu tradisi, ternyata teman-teman banyak menemui kesulitan, jadi kita mulai dari awal kembali, gitu ya, mempelajari tentang tradisi komunikasi. Nah, kita mulai. Sebelum kita mulai, kita awali dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman, saya coba share screen. Oke, sudah terlihat ya. Sebentar. Ya, jadi gini teman-teman. Urgensi dari pertemuan ini akan membahas tentang 7 tradisi komunikasi. Nah, kenapa kita membutuhkan tradisi? Bayangkan aja, jadi teman-teman itu sebagai mahasiswa jurusan ilmu komunikasi, dari bangun tidur, di rumah atau kontrakan, kemudian teman-teman sengaja keluar, terus mengamati lingkungan sekitar. Setelah itu teman-teman mengendarai sepeda motor dengan tujuan ke rumah teman atau ke rumah saudara, lalu kemudian teman-teman menyapa orang di jalan, dan sebagainya, berinteraksi. Nah, itu adalah alasan yang paling kuat kenapa teori dibutuhkan tradisi. Sebab, tradisi ilmu komunikasi itu akan membagi ratusan teori-teori komunikasi dengan 2 pendekatan utama. Yang pertama adalah objektif, yang kedua adalah subjektif. Nah, 7 tradisi ini berfungsi sebagai mana teori tentang komunikator, pesan, saluran, bahkan umpan balik. Simpelnya seperti itu. Nah, 7 tradisi ilmu komunikasi ini unik semua, teman-teman. Jadi, tidak lantas bisa kita samakan satu dengan lainnya. Makanya dia ada sosiopsikologi, ada sibernetika, ada semiotika, ada fenomenologi, sosiokultural, retorika yang coba kemarin saya bahas, kemudian kritis. Jadi teman-teman, tadi ya 2 pendekatannya adalah subjektif dan objektif. Subjektif itu lebih kepada interpretif. Makanya kalau teman-teman membeli buku teori komunikasi, peta ini tidak terelakkan. Semakin ke sana dia semakin objektif, semakin ke kiri dia semakin interpretif. Di interpretif itu yang paling kuat adalah fenomenologi, kritis, sosiokultural. Objektif yang paling kuat adalah sibernetika, sosiopsikologi. Nah, semiotika dan retorika itu ada di tengah. Gitu ya. Kenapa? Karena dia lebih objektif tapi juga tidak melupakan interpretif, semiotika lebih interpretif tapi juga tidak meniadakan objektif. Nah, garis penghubung ini itu adalah bagaimana nanti para ilmuwan atau para akademisi memahami bahwa 7 tradisi ini luar biasa pentingnya ketika ingin melihat teori-teori komunikasi. Kita mulai ya. Jadi, itulah tradisi komunikasi dengan 2 pendekatan, interpretif dan objektif, interpretif, subjektif, dan objektif. Jangan bingung, ini adalah pendekatan tradisi, teori komunikasi, yang terbagi dari 7, fenomeno, kritis, sosio, semiotik, retorika, sosiopsikologi, sibernetik. Kita bahas satu persatu. Pertama adalah semiotika. Semiotika ini adalah teori, jujur ini teori favorit saya. Jadi, apa ya, dia itu konsep dasarnya adalah bagaimana si tanda itu menjadi stimulus, gitu ya. A sign, tanda. Contohnya clear. Ketika kita melihat asap, berarti ada api, gitu ya. Nah, itu yang diartikan sebagai wujud ya, wujud dari suatu hal yang menstimulus orang ketika melihat sesuatu. Kemudian ada simbol. Simbolnya banyak. Jadi tanda itu, tanda tadi kan
tanda itu kan asapnya, kalau asapnya berarti ada api, itu tandanya asap ya. Simbol itu banyak arti, termasuk arti yang sangat khusus. Jadi bisa saja merpati melambangkan tanda perdamaian, kemudian seperti ini, dari Korea menandakan tanda love dan sebagainya, Paris kota kota romantis dan sebagainya. Makanya teman-teman, konsep dasar tradisi semiotika adalah bagaimana stimulus designing something other than itself. Jadi dia sangat dikenal dengan adanya semantik, pragmatik, dan juga sintaktik. Segmantik, pragmatik, dan sintaktik. Kita lihat gambar. Ada referensi, konsep, dan simbol. Ya. Referensinya ini ada objek yang dia berwujud, atau cycle object. Konsepnya itu ada di dalam alam bawah sadar kita, yang menstimulus tadi itu loh, konsep. Kemudian disimbolkan cat. Disepakati bahwa simbol objek tersebut adalah seekor kucing. Tapi ingat, dalam bahasa lainnya, cat, Katze dalam bahasa Jermannya, kemudian Gato dalam bahasa Spanishnya. Nah, ini diartikan bahwa tradisi semiotika ini, itu dasarnya adalah stimulus dan tanda, yang nantinya melahirkan simbol-simbol tertentu. Biasanya kalau orang mahasiswa komunikasi bilang ada makna di balik tanda gitu ya, ada makna in meaning tanda. Tentu ini sangat-sangatlah simpel ketika kita melihat bagan ini. Tapi di mana sih letak yang tadi saya sebutkan, semantiknya, pragmatiknya, dan juga sintaktiknya. Gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang semiotika, itu tidak lepas dari eh, tiga ranah itu. Pertama adalah apa sih? Semantik ya. Semantik itu adalah tanda yang berhubungan dengan referensinya. Tanda yang berhubungan dengan referensinya. Tanda, cat, yang berhubungan dengan referensinya. Jadi dia bermain di simbol semantik. Sintaktik adalah referensi yang berhubung dengan konsepnya. Ketika kamu lihat wujud itu, kamu akan berpikir, oh ini kucing, oh ini anjing, oh ini tupai, oh ini jerapah, ini gajah. Konsep referensi. Pragmatiknya adalah dari konsep ke simbol. Semantik, yang garis horizon bawah, dari simbol ke referensi. Sintaktik, dari referensi ke konsep, ke otak. Pragmatik, dari otak ke simbol. Berbeda, teman-teman. Kamu bilang cat, referensinya adalah bentuk ini. Ketika kamu lihat bentuk ini, bentuk fisiknya, oh itu kucing. Tapi kalau misalnya simbol kucing adalah kemakmuran bagi bangsa Mesir, itu adalah rakna pragmatik. Kucing adalah tentang penuh kasih sayang, itu adalah pragmatik. Kucing adalah kesayangan Rasulullah SAW, itu juga pragmatik. Makanya ketika saya ada bahasan ketika saya bilang bahwa Panji itu menghina kucing gitu ya, langsung dia dibully habis-habisan oleh seluruh netizen atau warga Indonesia, karena pramaktinya bermain. Makanya teman-teman, bagan yang saya tunjukkan ini adalah biasa disebut dengan segitiga makna. Di dalamnya adalah konsep dalam otak yang menstimulus ketika melihat objek tertentu, kemudian lahirlah simbol, yaitu kata cat. Atau, oh ini binatang kesayangan Rasulullah. Oh ini binatang penuh kesayangan. Oh ini hewan peliharaan. Makanya pragmatik akan bermain ketika orang itu memelihara sesuatu, hewan dalam hal ini, yang tidak lazim disebut sebagai hewan peliharaan. Buaya, misalkan. Pragmatik. Gitu. Nah,
Lalu teori-teori seperti apa yang akan lahir dari tradisi semiotika? Kayaknya kalian harus lihat YouTube channel saya. Ya, jadi gini, eee, ini tradisi yang melahirkan tanda dan simbol, ya. Jadi pasti dia akan bermain di ranah pesan dan saluran, gitu ya. Pernah tidak berpikir ketika teman-teman itu melihat iklan, kenapa kok iklan itu harus ada standar kecantikan dan kegantengan bagi bangsa Indonesia gitu ya? Kenapa tidak ada model yang albino yang untuk produk kecantikan? Kenapa? Kenapa tidak yang berkulit hitam? Standar semantik dan sintaktiknya bekerja, teman-teman. Walaupun banyak orang yang bilang cantik dan tampan itu relatif, tapi percaya tidak percaya bahwa ada standar kecantikan dan kegantengan yang itu dibahas di teori komunikasi. Kalau nggak percaya, kalian lihat aja teori-teori periklanan dan teori-teori media pasti akan membahas tentang hal itu. Bahkan, tidak ada yang pernah berpikir kenapa superhero harus berotot. Kan dia sudah ability power dari lahir ya. Jadi dia tidak perlu exercise dong, gitu kan. Nah, itulah semiotika. Dan saya menyukai tradisi ini karena tadi itu, ada makna di balik tanda. Saya senang mengulik itu gitu loh. Nah, itulah semiotika, ya. Kemudian kita lanjut ke fenomenologi. Tradisi fenomenologi ini dia di ranahnya subjektif kalau tidak salah ya. Jadi dia tokohnya Edmund Husserl dan juga Martin Heidegger. Jadi banyak sekali term dari fenomenologi, dari fenomenologi klasik dan sebagainya. Tradisi ini itu tuh lahir dari experience, pengalaman, dan bagaimana kita mengalami sesuatu, gitu ya. Jadi kita kan mengalami sesuatu berbeda-beda ya, pengalaman hidup saya dan teman-teman juga berbeda-beda, bahkan tiap individu mengalami, experience yang berbeda-beda. Nah, fenomenologi ini menjadikan pengalaman itu sebagai data yang utama untuk memahami realitas atau kenyataan. Jadi, tradisi ini menjelaskan bahwa kita langsung ya, oh, ya, pengalaman dari seseorang itu, saya ralat tadi, ternyata dia pendekatannya objektif bukan subjektif. Fenomenologi termasuk pendekatan objektif, dari pengalaman tadi, untuk melihat sebuah realitas atau kebenaran, itu pengalaman seseorang yang diakui banyak orang dan dijadikan bahwa, "Oh iya, seperti ini." Edmund Husserl, klasik. Di sini dijelaskan, hanya melalui perhatian sadarlah kebenaran dapat diketahui. Untuk itu harus menyingkirkan kategori pemikiran dan kebiasaan dalam melihat sesuatu. Jadi ketika kita melihat seseorang, maaf, sesuatu, itu sudah biasanya kita melihat gitu loh, dan pengalamannya harus langsung. Learning by doing, intinya Edmund Husserl. Jadi ketika kamu ingin berbicara kepada orang yang lebih tua, itu kamu harus praktekin, tuh, klasik. So, tidak bisa kita mengkategorikan pemikiran dan kebiasaan itu orang by orang. Jadi digeneralisasi, gitu loh. Fenomenologinya seperti itu. Ketika kamu ingin membeli minuman, kamu harus mengantri, pengalaman. Tanpa mengantri nggak bisa, karena sudah ada sistem di sana. Nah, itu fenomenologi klasik. Kalau fenomenologi persepsi, itu andil manusia di sini itu menjadikan dari yang objektif tadi jadi subjektif. Persepsi. Sebab apa? Sebab manusia adalah bagian dari dunia dan juga memengaruhi dunia.
Beda lagi dengan hermeneutik. Hermeneutik itu dia adalah, tradisi fenomenologi yang kita baca bersama-sama, sesuatu yang nyata adalah apa yang dialami penggunaan bahasa dalam konteksnya. Nah, jadi mempelajari tradisi fenomenologi, teman-teman, klasik berbicara bahwa ketika kamu mengalami sesuatu, pengalaman itu juga dialami oleh banyak orang. Edmund Husserl. Persepsi adalah ketika Pak Ade mengalami sesuatu, maka Pak Ade akan mempengaruhi dunia di sekitarnya. Persepsi. Hermeneutik adalah ketika kamu menggunakan bahasa, kamu akan mengalami sesuatu. Fenomenologi. Sampai sini semoga teman-teman paham. Karena tidak mudah menjelaskan tradisi. Kita ke slide pertama dulu, saya akan memastikan fenomenologi di subjektif. Saya ralat lagi ya, mohon maaf. Ya, manusia banyak salahnya. Nah, kenapa kok klasik itu menjadi objektif? Karena pada masa Edmund Husserl itu, pada masa itu adalah para akademisi sangat dihormati pada saat itu. Sehingga kata-kata kepakaran itu menjadi sangat penting. Gitu. Kalau persepsi, ini sudah menjadi subjektif. Kenapa? Karena nggak bisa dong ketika pengalaman seseorang, tadi itu pengalaman seseorang, dikategorikan sama dengan orang lain. Nggak bisa, dia punya caranya sendiri. Hermeneutik. Martin Heidegger bilang bahwa sesuatu yang nyata adalah yang dialami melalui penggunaan bahasa dalam konteksnya. Contohnya, kita pada saat ini di zaman di mana fenomenologi persepsi dan hermeneutik bekerja dengan sangat-sangatlah masif. Kenapa? Persepsi. Bagaimana bisa orang yang jualan kue odading menjadi duta kuliner? Persepsi. Dia pakai dua loh, persepsi sama hermeneutik loh. Duta kuliner di Jawa Barat. Ya kan? Dia menggunakan bahasa Sunda pada saat mempromosikan itu. Dan dia mempengaruhi yang lainnya. Secara persepsi dia mempengaruhi. Dia bisa promosiin sesuatu. Setelah diteliti, nama odading itu berasal dari nama yang disematkan oleh pada zaman kolonial dulu, bahwa si roti itu sebenarnya tidak punya kue, kemudian orang beli kolonial, seorang ibu membelikan anak putrinya, lalu karena tidak ada nama tapi sering disebut odading, jadilah odading. Fenomenologi tentang kesepakatan, teman-teman. Pernahkah kalian mengalami dalam kehidupan sehari-hari? Pernah. Coba sekarang gini, ketika kalian tersesat, belum ada Google Map, kalian tanya orang tidak? Tanya. Dan bagaimana cara kalian bertanya? Itu adalah tentang persepsi. Copot helm, matikan motor, jalan. Tidak di atas motor. Dan bagaimana kalian bertanya? Itu adalah fenomenologinya hermeneutik. Pasti pakai salam, kemudian pakai kata permisi, saya mau bertanya. Itulah teori-teori yang nantinya ada di dalam tradisi fenomenologi. Sangat penting mempelajari tradisi ini karena objektivitasnya itu dari yang luasnya Edmund Husserl menjadi sempit. Saya ralat, ya. Tradisi fenomenologi, pendekatannya adalah subjektif. Sesuai dengan slide pertama. Kita ke slide pertama lagi, memastikan. Jadi yang di objektif, sosiopsikologi, dan sibernetik, subjektif adalah semiotik, fenomena, sosiokultural, retorik, dan kritis. Nah, itu dia fenomenologi, teman-teman. Jadi saya mohon maaf. Kalau yang ini tadi, semiotik di ranah subjektif. Gitu ya. Nah, kita ke ranah sibernetik. Maaf. Tradisi sibernetika. Dalam hal ini, komunikasi itu dipahami sebagai sebuah sistem.
atau variabel-variabel yang saling mengaruhi satu dengan yang lainnya. Lebih lebih berbahaya lagi bahwa dia dapat mengontrol karakter keseluruhan dari sistem. Makanya, ide sistem itu membentuk inti pemikiran sibernetik. Pendekatannya objektif ya. Tadi 2 sudah subjektif, sekarang 2 objektif, sibernetika. Nah, ini adalah sebuah sistem. Kenapa dikatakan objektif? Karena adanya sistem yang melatar belakangi tindakan sesuatu. Misalnya teman-teman jajan lebih banyak nih, akan ada loh sistemnya ketika teman-teman memaksakan jajan lebih banyak dengan orang lain. Sering jalan-jalan, sering nongkrong, sering jajan. Bahkan ada yang petalan, ada yang terpisah, yaitu mengembangkan tugas dengan membayar orang lain. Nah, apa fungsi dari teori sibernetik ini? Ketika kamu mempelajari teori-teori komunikasi yang ada dalam tradisi sibernetika, kamu mempelajari teori sistem. Ide, kembali ya, ide sistem membentuk inti pemikiran sibernetik. Kita dalam sibernetik. Berkali-kali saya di net, PR-nya gugus tugas COVID-19 itu merubah. Pakai masker, hindari kerumunan, kemudian satu lagi. Jadi ada gerakan menjaga jarak, memakai masker, kemudian saya lupa satunya lagi apa. 3M ya, pokoknya menjaga jarak, memakai masker. Nah, mungkin kalian bisa tambahkan di kolom komen ya. Nah, 3M, jangan lupa pesan ibu itu adalah suatu copywriting yang lahir dari teori teori komunikasi dalam tradisi sibernetika. Kenapa? Karena dia memetakan perilaku yang tersistemik. Pernahkah kalian memprediksi ketika kalian menyampaikan pesan? Pernahkah kalian ketika kalian ingin melakukan sesuatu, kalian memprediksi? Pasti pernah, karena itu sistem. Komunikasi interpersonal sering melakukan hal itu, komunikasi dalam diri sendiri. Besok aku mau ke rumah teman, makan Indomie, kemudian main PS, lalu belajar. Sama seperti jajan lebih banyak. Apa bedanya? Kamu punya rencana, dan teori-teori komunikasi sudah ada di dalam itu. Itulah teori-teori komunikasi yang ada dalam tradisi sibernetika. Jadi semua yang kamu lakukan, yang kamu bicarakan itu sudah tersistem. Contoh nyata adalah telepon dari penipu yang menyatakan bahwa kamu mendapat pulsa dari Tokopedia, dari e-commerce apapun, dari bank manapun, itu adalah sibernetik. Kenapa? Karena kamu digiring ke satu sisi, yaitu pleasure seeker-mu. Ya, Tokopedia tidak pernah menipu. Mohon maaf tadi keceplosan. Tapi statement saya itu. Takut ketika ini diunggah di YouTube, di take down. Ya, gitu ya. Jadi, sibernetik itu adalah sistem. Nah, berbeda dengan tradisi sosiopsikologi. Jadi, sosiopsikologi itu subjektif. Tadi objektif. Kalau yang sibernetika adalah objektif juga. Nah, objektif ini kenapa? Karena ini sering dialami banyak orang. Sama halnya dengan tradisi sosiopsikologi yang akan kita bahas. Jadi, sosiopsikologi itu adalah bagaimana seorang komunikator itu berpikir dan bertindak dalam situasi proses komunikasi. Jadi kontribusinya adalah prakteknya ke komunikasi interpersonal atau dengan orang lain. Gitu. Wow, baterai saya low. Begitu. Jadi teman-teman, dalam tradisi sosiopsikologi itu ada teori sifat dan teori kognitif. Nah, teori-teori komunikasi yang ada dalam tradisi sosiopsikologi itu adalah tentang bagaimana perilaku sosial individu, variabel psikologis, individu, persepsi, dan kognisi.
Yang tadi itu kamu merencanakan dan orang akan menirukan kamu, sosiopsikologi lebih dalam lagi. Karena dia akan, memetakan bagaimana variabel psikologis yang dialami ketika kamu berkomunikasi dengan orang lain. Jadi teorinya terletak di komunikator dan pesannya. Jawab pertanyaan saya dengan jujur dalam hati kalian masing-masing. Lebih pilih mana? Lebih menyenangkan mana? Disuruh ibu sendiri atau disuruh gebetan atau pacar kamu pada usia-usia kamu? Nah, itu teori sosiopsikologi, objektif. Karena banyak meme-nya yang saya lihat bahwa ketika kita disuruh emak, bagaimana responnya ketika kita disuruh gebetan atau pacar atau teman dekat lah, let's say, atau seseorang yang kalian kagumi. Kalian lebih mementingkan yang mana? Terutama yang cowok-cowok sih. Makanya teman-teman, teori komunikasi di dalam tradisi ini adalah tentang perilaku sosial, variabel psikologis, dan pengaruh individu ketika pesan itu disampaikan. Itu adalah 4, 7 tradisi komunikasi. Jika ada yang ingin tanyakan, mari kita diskusi di forum e-learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Oke, saya stop share ya. Itu dulu, karena baterainya low. Thank you. Saya N. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.